Kita bersyukur bahwa Tuhan kita selalu baik. Diberikan waktu yang luar biasa ada di tempat ini. Amin. Untuk kita beribadah, mendengar seruan firman Tuhan, membawa segala sukacita dalam hidup kita, karena kebenarannya selalu ada. Amin. Dan saat ini kita selalu menyatakan yang terbaik dalam hidup kita, karena kuasa Tuhan selalu ada. Kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Ya Bapa, saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mengundang Engkau datang di tengah-tengah ibadah kami. Saat hati kami sedang rapuh, saat jiwa kami tidak tenang, saat kami punya pergumulan, Engkau mau hadir Tuhan. Kuatkan anak-Mu, kuatkan beban hidup yang ada saat ini Tuhan. Kami percaya kami punya iman yang teguh, karena Engkau yang selalu memberikan suatu hal yang baik. Kami mau melupakan masa lalu, tapi kami mau maju ke depan bersama Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hadir Tuhan di tempat ini, kami mau Tuhan menerima yang terbaik daripada-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Mari kita angkat pujian saudara. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu,
setia, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
bersama Tuhan. Ambil waktu sejenak bersama Tuhan. Saudara ada di tempat ini secara tidak kebetulan. Tuhan memanggil saudara untuk mendengar firman. Tuhan memanggil saudara untuk dirubah, untuk berbuah. Tuhan memanggil saudara ke tempat ini untuk tahu arti hidup saudara dan saya. Tuhan sayang pada semua. Katakan pada Tuhan apa yang saudara gumuli. Ambil waktu sejenak untuk kalian mau berdoa, membawa hidup berarti di hadapan Tuhan. Ambil waktu sejenak bersama Tuhan. Ambil waktu sejenak bersama Tuhan. Saudara punya pergumulan, saudara punya beban, saudara punya kerinduan, apa yang saudara perlukan, bukan saudara butuhkan. Ambil waktu sejenak bersama Tuhan. Haleluya. Saudara berdoa dalam hati apa yang saudara saat ini gumuli. Haleluya. Tuhan mengenal saudara. Tapi apakah kau mengenal Tuhan? Tuhan tahu kerinduan saudara. Tapi apakah kalian tahu apa yang Tuhan mau? Berjalan bersama Tuhan. Sakit, capek, ada air mata, ada lembah kekelaman. Tapi Tuhan bilang, kuat bersama Tuhan. Yes, haleluya. Kita bergumul bersama karena ada Tuhan. Amin. Kita percaya kuasanya selalu memenangkan Amin. hidup kami. Kita percaya kuasanya selalu menenangkan setiap perkara. Yes. Jangan malu karena orang lain, Yes. tapi takut akan Tuhan itu yang lebih penting dari segala sesuatu yang ada. Nyatakan kuasanya untuk saya dan saudara. Tuhan beracara. Darah Yesus selalu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak terima pujian. Terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Bapa, kadang kami gak layak ada di hadapan-Mu. Kadang kami malu membawa setiap apapun yang ada dalam hidup kami. Kami selalu dibayangi hal-hal yang membuat kami rapuh. Kami dibayangi dengan sesuatu hal yang tidak baik di hadapan-Mu. Karena kami lupa Tuhan, tetapi Engkau selalu ingatkan bahwa Engkau layak. Dan Engkau selalu layakan kami untuk memuji-Mu. Memberikan waktu lagi, memberikan waktu dan kesempatan yang ada. Terima kasih Bapa. Ini semua karena karunia-Mu. Katakan saudara, haleluya, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian.
hadapan-Mu. Memberikan pengampunan untuk kami tetap menghadap padamu Bapa. Membawa segala sesuatu perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, karena ini kesempatan yang Kau nyatakan. Amin. Terima kasih Yesus, saat ini kami mau Tuhan Yesus Amin. memuji menyembah nama. Amin. Yes. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, ada satu sobat kita yang selalu setia. Amin. Amin. Siapa namanya? Haleluya. Satu sobatku yang setia.
kita ada dengan kesaksian hidup yang luar biasa. Saya minta dengan hormat untuk Pak Herman untuk memberikan kesaksian. Pak Rahmat, ya Bang. Ya, tepuk tangan dong. Terima kasih. Saya terharu sekali ya tadi saat kita memuji Tuhan, seolah-olah Tuhan itu berkata bahwa tugas malaikat kan tujuannya selalu menyembah Tuhan ya. Tapi pada sore hari ini kehadiran saudara-saudara, ketulusan saudara-saudara menghadiri acara ini sangat dihargai Tuhan lebih daripada malaikat. Amin. Kenapa? Karena saudara punya hak untuk tidak hadir di sini. Saudara punya hak untuk menyangkal, untuk keluar dari ibadah karena Tuhan memberikan hak itu. Namun saudara-saudara ada di sini menyatakan saudara-saudara siap memuji Tuhan dengan segala ketulusannya. Tuhan menghargai semua itu. Yes. Amin. Saya bersaksinya sederhana sih. Jadi selama umur saya 61 tahun, dulu saya mengenal gembala Tuhan itu. Ketus-ketus semua, saudara-saudara. Ketus, Judas. Saya menemukan gembala di tempat ini luar biasa ya. Kita punya gembala yang luar biasa ya. Dengan lembut, dengan baik hati, dengan penuh senyum kita disambut semua. Saya merasakan banyak pengharapan doa-doa saya dihibur oleh beliau, Ibu Hani. Saya pernah berpikir jelek, saudara-saudara, Bapak Ibu. Saya berpikir Ibu Lani ini mau menarik perhatian saya, mentang-mentang gerejanya kecil supaya jemaatnya banyak. Saya pernah berpikir seperti itu. Namun saya merasakan dari setiap apa yang Ibu Lani doakan terhadap saya, banyak terjadi. Mungkin teman Bapak Ibu sekalian di sini juga begitu ya. Banyak ucapan-ucapannya yang menjadi kenyataan. Saya baru mengerti bahwa Ibu Gembala kita di sini, dia punya Roh Kudus yang aktif, teman-teman. Ibu Gembala kita tidak sakti, manusia biasa. Tetapi ketika Roh Kudus ada bersamanya, dia bisa mengungkapkan rahasia-rahasia yang kita belum tahu. Saya hidup ini sangat banyak pergumulan. Pergumulan saya ini perlu pengharapan. Kita sebagai orang-orang percaya tidak boleh putus pengharapan. Dari mana pengharapan itu kalau bukan Roh Kudus yang menghibur kita? Kalau kita berkomunitas dekat-dekat dengan Ibu Gembala, Roh Kudusnya bisa kasih bocoran kepada kita, Bapak Ibu. Bisa menghibur kita, memberikan harapan. Meskipun harapan panjang, tapi ada harapan sedikit-sedikit yang membuat kita tetap semangat menjalani hidup ini. Sebagai orang percaya, kita harus penuh pengharapan. Dan pengharapan itu datang dari Roh Kudus. Itu kesaksian saya. Mari kita mengaktifkan Roh Kudus, bahwa Bapak Ibu sekalian di tempat ini, Tuhan punya rencana yang besar. Tidak seperti sekarang. Mari kita dekat-dekatan dengan Tuhan, kita dengar-dengaran dengan suara Tuhan, kita mendengar dari Roh Kudus. Tujuan hidup kita bukan seperti ini, menjadi pemenang. Amin. Demikian kesaksian saya, menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Ya, haleluya. Saudara, kadang kita melihat cover orang ya,
di luar. Kelihatan baik, tapi kadang-kadang Tuhan melihat hati saudara. Tuhan melihat cover. Kalau kita melihat cover, wah sini rapi nih berarti keren. Sini nggak rapi nih berarti. Nah, tapi kalau Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat bahwa cinta kasih Tuhan itu luar biasa. Dia pernah mengubahkan kita. Saat kita sakit pun Tuhan menyembuhkan kita. Saat kita berbeban berat pun Tuhan bilang sabar. Ada doa, ada waktu untuk kita merubah segala sesuatu yang ada. Pakai waktu yang ada ya saudara. Barusan Koko bilang luar biasa Ibu Gembala kita. Beliau lemah lembut. Walaupun saudara nggak tahu pergumulannya kan. Kita juga nggak tahu pergumulan orang seperti apa. Tapi Tuhan tahu. Saudara, saat kita ada kesempatan bersama Tuhan, selalu bilang sama Tuhan, Tuhan pakai hidup kita semua. Tidak ada yang terlambat kalau kita mau berubah. Tidak ada yang terlambat kalau mau Tuhan saat ini berkarya untuk saudara dan saya. Saya percaya kuasanya luar biasa. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdiri. Selalu ingat kasih Tuhan. Tuhan selalu mengubah hidup kita. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat
tempat ini. It's such an honor for me to be here today. Sungguh terhormat saya berada di sini. Terima kasih untuk opportunity maupun kesempatan yang Ibu Lani berikan. With my dear friend Bruce. Ini teman saya, Ruth. Thank you so much, Pastor. Terima kasih banyak, Bu Lani. And all the church family, I'm so touched by you. All the church Semua yang ada di family. tempat ini saya sangat tersentuh dengan saudara. Because you welcome me like your family. Karena saudara memberikan saya waktu untuk saya bisa masuk di tempat ini. Now I have family in Indonesia. Saya Hallelujah. ada keluarga di tempat ini. I thank God for each one of you here because it's not by accident. Jadi semuanya tidak ada yang kebetulan. It's by the Holy Spirit and divine appointment. Jadi semua oleh karena Roh Kudus. Silakan Amen. duduk. Mungkin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. I'm Imatani. I'm from Australia, Nama saya Ibatani, saya dari Australia, but I was born in China. tapi saya lahir di Cina. I've been in Australia for 18 years, Saya sudah ada di Australia selama 18 tahun. and I got saved more than 23 years. Jadi saya sudah diselamatkan Tuhan 23 tahun yang lalu. I want to thank the Most High God Jadi saya mau bersyukur kepada Allah yang tertinggi who saved me when I was 19 years. yang menyelamatkan saya ketika saya berumur 19 tahun. A hopeless student, when I was in the campus, I was so lost and I have no hope. Dan waktu itu saya ada di sebuah university di mana saya seperti kehilangan harapan. And an evangelist who was reading the Bible, and I asked her, how long take you to read this book? Waktu itu saya melihat ada seorang penginjil yang bawa Alkitab dan dia tanya, berapa lama kamu akan habiskan untuk membaca Alkitab buku itu? She says, this is the word of God. Dia bilang, ini adalah firman Tuhan. It will take your life long time to read the book. Saya membutuhkan seumur hidup saya untuk bisa menghabiskan She firman Tuhan ini. said, God has a plan in your life in this book. Dan waktu itu orang itu katakan, Tuhan punya rencana dalam hidupmu. So if you follow this plan, you will not get lost. Waktu kita ikuti rencana-rencana Tuhan, kita tidak akan I tersesat. was so desperate for this plan. Oleh karena itu, saya sangat-sangat kehausan untuk dapat masuk di dalam rencana Tuhan. Because I didn't know what to do with myself. Waktu itu saya tidak tahu apa yang harus saya I lakukan. had no money. Saya nggak punya uang. My family didn't support me for my dreams and vision to come overseas. Jadi keluarga saya, papa mama saya tidak menyupport untuk dia bisa keluar And I negeri. was really lonely, like Dan no saya one understood me. sangat sepi sendiri. But Jesus saved me from the pit. Tapi Tuhan itu selamatkan saya As dari lubang. I follow His plan, Dan saya mengikuti He says, rencananya. for those who are weary and heavy burdened, Dan dia katakan kepada siapapun yang terbeban berat, come to me, Jesus. Come to mari me. datanglah pada Yesus. I will give you rest. Aku akan memberikan kelegaan. How many people feel weary and worried? Siapa yang saat ini sedang merasa terbeban Amen. berat God maupun has a mungkin message lagi for you. bermasalah, You follow that plan, you will not get lost. ikuti rencana Tuhan, maka saudara tidak akan You may tersesat. have a day of worry, but you come to the Word of God and you pray. Waktu saudara mungkin punya kekhawatiran, datang kepada Tuhan God will definitely lift you up. dan Tuhan akan mengangkat saudara. Our hope is in the Lord. Amen. Bahwa harapan kita adalah pada Yesus. Yes, I'm also the founder of the Great Commission Gospel Dan saya TV. seorang founder Okay. yang ada di Australia, Great Gospel Commission TV. Gospel TV. The plan is to connecting all the churches and individuals to preach the gospel in different language. Dan tujuan saya membuat itu adalah untuk bisa mengkoneksikan satu dengan yang lain seluruh orang-orang yang saat ini sedang bekerja di ladang Tuhan. So that when the AI comes, Waktu AI datang,
and all the Israel fighting with Iran, dan apa yang sekarang terjadi dengan our Israel children yang will sedang berperang dan Iran. continue because we will have Indonesian language, Jadi untuk anak-anak kita bisa melanjutkan, we will have English, kita akan Chinese, memiliki semua bahasa, we have African language or different Swahili, bahasa-bahasa yang and ada. all the name of you. We had apostolic network for 45 countries in Africa alone. Dan saya punya koneksi itu 45 cabang di seluruh Afrika. And God sent me here for the Asia countries. Dan Tuhan saat ini sedang mengirim saya di Asia. You must be very special. Saudara sangat-sangat spesial. And God sent me here. Dan Tuhan katakan di sini. Before I came, I asked Ruth, I said, Ruth, I just had a dream. I was eating fish on the beach. Jadi dia waktu belum datang, waktu belum beli tiket, itu dia tanya, I said, aku mimpi makan ikan di pinggir laut. so I said, do you know this place you can eat the fish on the beach? Dan dia tanya, kamu tahu nggak tempat untuk bisa makan ikan di tepi laut? She says, I know. Saya bilang, tahu. So by trusting her, I don't know where I'm going. Jadi dengan mempercayakan dirinya kepada saya, But the Holy Spirit is good. tapi Roh Kudus itulah He yang is our terbaik. guide. Dan itulah penuntut If you kita. trust in the Holy Spirit, you will not get lost. The world is Waktu big, kita serahkan kepada Roh Kudus, maka kita but tidak you akan will be in the tersesat. right place in the right time. Maka saudara akan ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. So yesterday we went to the beach and Dan ate the kemarin fish. kita pergi ke Pelabuhan Ratu untuk And the makan fish was ikan. big. Dan ikannya itu besar. It took 7 of us to eat it. Dan di situ kita makan bertujuh. Mama in the back is laughing. Itu. Ibu Elizabeth dan juga Ibu Chris kemarin bersama-sama kita. And if God tell me, Dan waktu Tuhan katakan, it take you 4 hours by plane, kalau engkau pergi 4 jam ke sini 2 to 3 hours by the train, dan 2-3 jam ke sini then change another 5 hours by bus, dan kemudian tukar lagi 5 then jam another 2 hours you land on the beach. dan waktu setelah itu 2 jam lagi. I said, no, I don't want to fish anymore. Jadi kalau saya sudah ceritakan perjalanan ke I'm just Sukabumi, joking. sudahlah. But if you choose to believe in God and follow His plan, Kalau saudara memilih untuk mengikuti you will not rencananya, only eat the fish, saudara tidak hanya makan you will know ikan. all the brothers sisters in Christ. Saudara You will know all the brothers sisters in Saudara Christ tahu semua teman-teman kita who dan share the keluarga. same value of love and compassionate and welcoming in this environment. Dan untuk saudara-saudara benar-benar bisa menerima saya di tempat And the ini. most impressive that you pray every night. Dan sangat-sangat mengagumkan buat saya I ketika have saya not lihat heard setiap malam berdoa. nobody every day the church pray Saya tidak together pernah as a menemukan family. Gereja-gereja yang berdoa setiap hari. And Pastor Ruth and her team is pray every day 3-4 o'clock non-stop. Saya sudah dipanggil pastor. Jadi puji Tuhan, Tuhan bawa saya untuk kenal Dia, hal Okay. yang luar biasa. Okay, today's message is Hari ini pesan daripada Tuhan we are new creation in Christ. bahwa kita ini ciptaan yang baru. If you know that Jesus died on the cross, Kalau saudara tahu bahwa Yesus sudah mati di kayu He salib, died for you and me, Tuhan sudah mati untuk saya dan that we saudara, can be saved bahwa kita bisa diselamatkan and go to heaven. dan kita bisa masuk surga. Is anything wrong? Ada sesuatu yang salah? He just gonna die for us so that we can go to heaven? Apakah itu saja rencana Tuhan untuk mati dan kemudian kita bisa masuk surga? No, we have a work to do in this earth. Enggak. Tuhan berikan kepada setiap kita pekerjaan-pekerjaan di muka bumi ini. When we died with our past, our old self, Waktu kita mati di dalam masa lalu we kita, have a new body, kita punya tubuh yang baru. new spirit inside of us. Roh Kudus yang baru yang ada dalam setiap kita. But without this spirit, we will be defeated.
tanpa kehadiran Roh Kudus maka kita akan terkalahkan. Because the devil can fight you left, right, center. You Jadi iblis akan setiap hari I'll be attacked by the enemy. dan setiap hari kita akan diserang oleh musuh. So therefore, anyone in Christ, Dan di situ dikatakan bahwa siapa yang ada dalam Kristus, he is a new creation. dia adalah ciptaan yang baru. All things has passed away. Bahwa yang lama itu sudah berlalu, Behold, all things have become new. bahwa semua yang lama saat ini sedang berganti menjadi yang baru. 2 Corinthians 5:1. 2 Korintus 5 ayat 1. The problem is, Tapi masalahnya we receive this new spirit, kita menerima roh ini, but we will still have the mindset. tapi kita masih punya mindset yang lama. This mind is still worried about, oh, tomorrow what I'm gonna eat. Jadi pikiran kita masih berpikir besok makan Oh, apa ya? how am I gonna pay my bills? Bagaimana kita mau Oh, bayar? my children are wishing to go to Mungkin- Singapore and study. Where the money come from? Mungkin anak saya untuk bisa sekolah di Singapura. Please, brothers, sisters, Saudara-saudara, tomorrow have tomorrow's worry. besok punya kesusahan sendiri. Amen. Amin. If we keep worrying, we will be devoured by the worry, the mindset. Jadi kalau kita khawatir, maka kita akan dikuasai oleh. As I said before, God has a plan in your life. Waktu Tuhan katakan bahwa Tuhan punya Then plan if untuk you saudara, follow this plan, dan untuk kita ikut then you semua will not plan leave Tuhan, behind. maka saudara tidak akan tertinggal di But belakang. we must be awakened to receive the glory of God. Dan saudara harus bangun untuk saudara bisa menerima kemuliaan Our Tuhan. spirit will be sharp. Even we grow old, our eyes are dim, but we must have the sharp mind. Dan mungkin tubuh kita akan semakin tua dan mungkin penglihatan kita akan We kabur. must have the word of God so that it's like a sharp double-edged sword. Dan firman Tuhan katakan bahwa ini menjadi pedang It bermata dua, will penetrate the bone and the marrows. dan kita akan bisa mengalahkan It setiap will serangan bind dari the iblis soul and the spirit. dan semua roh yang akan And then we yang must ada. be praying in season and out of season. Dan kita harus selalu berdoa dalam setiap waktu dan setiap musim. Amen. And we must have the full armor of Dan God. kita harus memiliki The helmet of salvation. armor of God apa? The helmet of salvation. Yeah, the armor of God. Ya, seluruh perlengkapan senjata Allah. The helmet of salvation. Jadi ketopong keselamatan The bracelets of righteousness. dan perisai The belt of the truth. The dan ikat buckle. pinggang kebenaran. We must be ready to wear our shoes Dan kita harus pakai and kasut walk kita in all the earth to Dan- tell the people that Christ is coming. untuk kita bisa memberitakan bahwa That you Yesus shall akan datang. repent Bahwa untuk saudara harus and bertobat. receive the Dan- eternal life. Untuk saudara menerima kekekalan. Therefore, anyone in Christ, we are no more just belong to this world. Bahwa semua kita yang ada dalam Tuhan, kita bukan lagi milik dunia We ini. are dual citizens of heaven and Bahwa earth. kita adalah penduduk surga. This body is only the temple of the Holy Spirit. Dan tubuh ini hanyalah satu sementara. Even we have a sinful nature, Meskipun kita punya hal-hal yang sama, so to overcome that we need Untuk- the mind of Christ. untuk bisa mengalahkan segala sesuatunya kita perlu pikiran Kristus. When somebody made a mistake, Waktu ada orang yang memiliki kesalahan, the child made a mistake, he ran away, hide from the father. mungkin ketika seorang anak dia melakukan kesalahan The father Dia akan stood and lari dan called, bersembunyi. son, come back. dan si bapak itu akan terus katakan, ayo kembali. So don't just think, oh, I made a sin now today, Dan jangan terus berpikir tentang and dosa-dosa ini. run away from the father. Ataupun kita lari daripada Tuhan. Young people, that you know how to fight the real battle. Ada di But sini come to anak-anak muda. Christ and say, Papa, I'm sorry. Ada di sini anak-anak muda. Untuk That yang muda, I'm asking your kembali pada forgiveness. Tuhan. Amen. Amin. We are all children of Christ. Dan semua kita
Kita adalah anak-anak There's dari nothing to Kristus. be ashamed of. Dan tidak perlu untuk kita The devil malu. will say, oh, you're naked. Now you Ataupun sin. mungkin yang kita pikiran, wah kamu Put some telanjang. branches to cover yourself. Dan kita tidak perlu untuk menutupi diri. But what the father did, he killed the animal and shared us. Tuhan itu sendiri yang akan memberikan kita So we cover. cannot save us from the mess. Dan kita tidak bisa menyelamatkan We kesukaran-kesukaran need kita. the blood of Jesus, Tapi kita perlu darah the Yesus. blood of the Lamb shed on us Darah Yesus yang sudah to dicurahkan. overcome the work of the enemy. Dan untuk kita bisa mengalahkan seluruh pekerjaan-pekerjaan iblis. Okay? Amin. Amen. And 1 Corinthians 2:1 says, Dan di dalam Korintus Pak Triko bisa 1 Corinthians 2:1. 1 Korintus. And I, brother, Dan saya, when I came to you, waktu saya datang kepadamu, did not come with excellent or speech or wisdom, saya tidak membawa hal-hal yang terlalu berhikmat, declaring to you the testimony of God. tapi saya membawa kesaksian saya. I do not want to speak my word Ivatani. Saya tidak mau berbicara I'm tentang just like you, kata saya, an Ivatani, ordinary person that I also work full time, dan saya ini seorang full time. that I also have full time ministry. Saya punya pelayanan full time, tapi Every- saya juga punya pekerjaan Every full day time. people sending me 100 messages. I need to navigate which message to apply. Dan ketika saya terima banyak SMS, WA yang masuk, Yeah, I need to hear the word of God. saya harus juga mendengar firman Tuhan. Amen. Same as you. Sama seperti saudara. Because why Jesus, he is always in prayer. Kenapa Yesus ada dalam doa setiap waktu? When he was about to go and crucify, Dan waktu dia akan disalibkan, Peter holding him and he said, "No, you don't die." Peter. he oh, said- waktu he dia said- bilang sama Peter, kamu nggak akan mati. Peter katakan kamu nggak akan It's mati. not necessary. Sepertinya tidak penting. If you go to a mission, if your husband wife and say no, don't go. Mungkin saudara suami istri dan mungkin suaminya nggak setuju ataupun istrinya yang nggak setuju. You need to know how to deal this mental conflict. Kita harus bisa menguraikan konflik-konflik And ini. this comes from the devil. Dan itu semua berasal dari When iblis. you have a disagreement, husband and wife, Waktu suami istri tidak saling it's better to setuju, seek God's will for yang this paling matter. penting adalah cari Tuhan. So this is a practical skill that I would let you. Sometimes I'm prophetic. Jadi mungkin kadang-kadang saya profetik. Yeah. So if you have conflict between two of you or even church member with the pastor, Kalau saudara punya konflik mungkin suami istri ataupun dengan pendeta, you cannot just go and argue. jangan untuk kita terus berdebat. Plead the blood of Jesus and let us reason together. Minta sama Tuhan untuk kita bisa berdamai kembali. Before God created this earth, it was chaotic. Bahwa semua apa yang diciptakan sebelumnya memang sudah berantakan. The Father God, the Son Jesus, and the Holy Spirit, Dan Roh Kudus, Allah Bapa, Roh Kudus dan juga Yesus, three of them, they come reason together. mereka tidak bisa bareng-bareng. So everyone have a function. Dan semua kita ini punya fungsi yang berbeda. Just like you, everyone in the member of the church has a function. Dan seperti yang terjadi di tempat ini pun semua punya fungsi. Some are the key members of the church. You are not dismissed. Dan mungkin ada yang menjadi orang penting di tempat ini atau mungkin hanya sekedar jemaat biasa. So that's where the unity comes from. Dan itulah bagaimana When the Persatuan terjadi. vision bearers, a pastor, if God say go this way, Waktu Tuhan katakan kepada mungkin pendeta untuk put a down pergi. payment for the church. Waktu mungkin di situ untuk dikatakan untuk membayar down Sometimes we payment. can say, oh, sorry, my pocket got no money. Jadi mungkin ini contoh ya. Contohnya Bulani bilang, oh saya mau beli. But God say, it is done. Dan kalau kita percaya maka ketika kita obey, kita taat. Wait, let me explain Okay. this. Waktu kita taat,
maka Tuhan sendiri yang akan mengerjakan. Taat pada pemimpin. God speak from the end to the beginning. Dan Tuhan itu bicara dari yang terakhir kepada yang terdepan. He said, go this way. Waktu Tuhan katakan pergi ke sana, Do not turn. You will go there. waktu saudara pergi ke sana, We can't have half people go, oh, I think that is better. Okay, yeah, that's a good idea. mungkin tidak semua akan ikut. But it's not a God idea. Mungkin semuanya itu bukan Tuhan yang punya rencana. Same as husband, wife, or children and the family. Seperti seorang suami istri dan juga anak-anak, We need to support each other by trusting God. kita perlu untuk kita menyupport satu dengan yang lain dengan mempercayai Tuhan. Okay. Mark 16, 17 to Markus. 19. Markus, Mark 16, 17 to 19. mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. And these signs will follow those who believe. Dan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini In my akan terjadi. name, they will cast out demons. Bahwa dengan nama Yesus kita akan mengusir setan They will speak with new tongues. dan kita akan berbicara bahasa baru They will take up serpents. dan bahkan kita akan And if they drink memegang ular. any deadly things, Waktu kita minum racun it will by no means hurt them. dan tidak ada yang melukai mereka. They will lay hands on the sick. Mereka menumpangkan tangan untuk orang sakit They recover. dan mereka sembuh. Okay, in this verse, Dan di dalam firman Tuhan ini it talk about the authority of who you are in Christ. dan firman Tuhan ini menyatakan siapakah kamu dalam Kristus. If the father give you 1 million in the bank, Waktu mungkin bapak saudara kasih uang 1 miliar, you don't know the passport, the passcode. saudara mungkin tidak tahu passwordnya. You cannot draw the $1 million out. Saudara tidak bisa mengambil uang itu. Same as spiritual things. Dan sama seperti yang terjadi di spiritual. God already given us the spiritual power overcome death and over sickness. Dan Tuhan sudah memberikan kuasa untuk kita mengalahkan kematian bahkan The dan same, juga sakit penyakit. the same spirit raised Jesus from the dead. Spirit yang sama yang It membangkitkan live Yesus inside of us. dan itu yang sudah hidup Each dalam one kita. of you have the spirit that raised Jesus from the dead. Dan The same setiap Holy Spirit. Setiap saudara punya Roh Kudus. But then why are we still run away from the devil? Tapi mengapa saudara masih lari daripada setan? The devil is a liar. Dan setan itu adalah pendusta. He will only to come to steal, Ya, bahwa iblis hanya akan mencuri to kill, and untuk membunuh destroy. maupun membinasakan. If he can blind us Waktu kita From dibutakan from the spiritual truth, dari kebenaran, he win. maka iblis yang menang. He doesn't need to just drag you to hell. Dan bukan hanya saudara akan dibawa ke neraka, He can just blind you from your identity or who you are, what you're supposed to do. dan saudara hanya dibutakan untuk apa yang seharusnya saudara lakukan. If you are the evangelist, you're supposed to save 5,000 people, Kalau saudara seorang penginjil dan saudara harus menyelamatkan 5.000 orang, and you are so scared, I don't want a Muslim to accuse me. dan dikatakan di situ mungkin orang, oh saya takut nanti orang Islam mungkin akan Then membunuh we have saya, a problem because maka kita akan punya masalah. God never give us a spirit of fear, Karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, but a love, tapi kasih God of love, power, dan kekuatan and a sound mind. dan Sound mind. apa? Oke, pasti Yeah. pasti moment. You know the words, huh? God never give us a spirit of fear. God didn't give us spirit of Dan fear. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. okay. In Philippians 1:6, Dan di dalam Filipi
As Paul declared, Filipi 1 ayat 6, Paul declared that akan hal ini aku yakin sepenuhnya he yaitu began a good work in you, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di Wow. antara kamu will bring it to completion akan meneruskannya sampai pada akhirnya, at the day of Jesus Christ. pada hari Yesus Kristus. So many of us, we are so, wow, we didn't want to do God's work, let's run. Banyak kita yang terlalu termotivasi untuk Then melakukan pekerjaan some Tuhan, problem comes, tapi waktu datang masalah, look at them, no money, better go back to work. mungkin karena tidak punya uang, akhirnya If sudah kerja lagi. any flood comes, Waktu mungkin ada banjir datang, if the house is not stable on the rock, waktu kita membangun itu di atas pasir, the worry and all the things will maka choke you. semua kekhawatiran dunia ini Your akan, vision will not come past. maka visi-visi itu tidak akan terjadi. So I declare today, Dan saya mendeklarasikan hari ini, by prayer and the co-labor with the pastor and the Holy Spirit, untuk kita bekerja sama dengan Tuhan dan juga dengan All the pendeta work yang ada di sini, in unity, untuk kita bisa bersatu, and everyone go and evangelize to few people every week, dan untuk saudara setiap minggu bisa menginjili this teman-teman church kita, will fulfill what Jesus I'm calling you to do. dan Tuhan akan memberikan komplit untuk tempat ini bisa bahkan penuh. And we always laugh with Ruth. Dan saya sering tertawa. So there are so many conferences everywhere in Yeah. Singapore, Malaysia, in Patang. Jadi saya ini sering diundang untuk We just konferensi-konferensi, run here, we run there, we come back to church. dan banyak sekali seminar-seminar yang dilakukan gereja-gereja. We are always the baby crying, Mama, I need milk. Tapi di situ ada banyak bahkan masalah-masalah dengan orang-orang Kristen yang But we need to know the truth. kita harus tahu. It doesn't mean be equipped is not good. Sepertinya ini kalau diperlengkapi ini bukan nggak bagus. The conference can help us to mindset, Mungkin seminar-seminar itu akan membuka but we pikiran kita. cannot just go and depend on conference after Tapi conference. kita tidak bisa hanya oleh karena mungkin ibadah-ibadah yang ada. If you want to bear fruit in Christ, Kalau saudara ingin berbuah di dalam Kristus, we need to be planted in God's family. kita perlu untuk kita berakar In di the dalam Word of God, di dalam satu keluarga and Tuhan, in due season, dalam God will firman bring the Tuhan. fruit. dan God will bring you the dan fruit. Tuhan akan memberikan buah-buah itu. Okay, now we come into the Holy Spirit. Dan kita akan bicara tentang Roh Kudus. Holy Spirit is the best teacher. Dan Roh Kudus itulah teman guru terbaik kita. He is an advocate. Dia juga pengacara kita. He will teach us in all things Dan dia akan ajar kita and remind us in everything I have spoke to you. dan mengingatkan semua yang saya sudah katakan. John 14:26. Yohanes 14 26. 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. So the harvest is plentiful, Dan saat ini tuai yang sangat banyak and the laborers are few. dan pekerja-pekerjanya dikit. Then how we can overcome? Bagaimana kita bisa menang? We pray for each other. Kita harus berdoa satu We dengan yang are lain. co-laborers in Christ. Kita ini adalah rekan sekerja Allah. Now you are my family, Dan saat ini saudara adalah I am also saudara your- saya. your part. Whatever I do in the Australia, in all other places, when you pray for me and I pray for you, we are co-laborers of Christ. Waktu bahkan ketika dia ada di Australia atau dimanapun, ketika kita berdoa untuk dia, kita juga ikut bekerja. So we will share the same spirit or fruit. Dan kita akan berbagi dengan roh dan juga buah-buah yang sama. Because God does not look at how many millions you save.
Dan Tuhan tidak menghitung berapa juta yang kamu But selamatkan. if you are just called to pray, Dan mungkin saudara hanya dipanggil untuk berdoa. you will share the same fruit as those who are in the Maka, battlefield. Saudara juga akan menerima upah yang sama seperti orang yang Because berperang. that's what they call it to do. Dan karena setiap kita punya panggilan-panggilan So masing-masing. therefore, you do not need to be envious on those people who are very popular in the Facebook. Ya, jadi nggak usah kita ikut-ikutan dengan mungkin orang yang populer di Facebook. But just to be steward of what you are called to do. Tapi untuk kita bisa menjadi bendahara-bendahara yang bisa dipercaya. Amen. Amin. Agree? Setuju? 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 Belum setuju. Yesterday I said Kemarin? to Ruth, our stomach is too small. Jadi dia katakan, aduh, ternyata perutku kecil banget. Our 7 people only eat one fish, 7 orang cuma makan 1 ikan, bayangkan. and then we are so full. Sudah semua kepenuhan, sudah We semua eat drink kekenyangan. coconut. Kita minum kelapa muda. We are one fish can satisfy us, Dan cuma satu ikan saja sudah memuaskan kita. but we must have a spiritual appetite. Tapi bukan masalah di situ. Kita harus punya kehausan akan rohnya. If our spiritual appetite is too small, Dan untuk kita punya keinginan untuk you will not makan. even go to the next town to preach the gospel. Dan mungkin saudara tidak akan pergi ke mana-mana untuk memberitakan Injil. Jesus says, for every beast of the forest is mine, Bahwa semua yang ada di muka bumi ini milikku. and the cattle on 1,000 hills. Dan semua yang ada di gunung-gunung. I know all the birds of the mountain, Dan semua yang ada di pegunungan. and the wild beasts of the field are mine. Dan semua ladang-ladang itu punyaku. Psalm 50 verse 10. Psalm 50 Mazmur verse 10. 50 ayat 10. Sebab punyakulah segala binatang hutan Amen. dan beribu-ribu hewan di gunung. If God owned the universe, Kalau Tuhan punya semuanya, He knows the fish in that town 2 hours away from here. dan Tuhan juga tahu ikan yang akan dimakan Even kita itu before I came, sebelum saya but in pergi. meantime, you are also the fisher of men. Dan mungkin kita saat ini sedang menjadi nelayan. Jesus said, follow me. Dan Tuhan katakan, ikut aku. I will make you fishers of men. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Another dream that I had, Ada mimpi yang lain yang saya dapat. I was like on this shallow water, but it's tiles. Saya ada air yang seperti ini. In between the tiles, there's fish. 1, 2, 3 Dan di fish. situ ada ikan. It is eel. Belut. So I wanted to catch the eel, Saya mau tangkap itu and belut. I was scared the eel would bite me. Tapi saya takut belut itu akan makan saya. Okay, there is a spiritual meaning behind it why it Dan beats me. sebenarnya ada Means I was scared arti dari that semuanya. it will attack me. Dan sepertinya itu akan menyerang saya. But I saw so many fish just laying there. 1, 2, 3, 1, 2, 3 like Oke, that. let me explain first. Yeah. Oke, jadi belut itu seperti ular. Jadi seharusnya belut kan kita makan. Tapi karena kita takut, kita malah ketakutan sama belut. Padahal kita yang harus makan belut. And then I walk, and then I come up is a long bridge, a high bridge. Dan di situ saya terus jalan sampai ke tempat yang tinggi. Why I was scared that the fish would bite my left hand. Kenapa saya ketakutan dengan ikan yang menggigit saya? Your right hand represent the authority of God. Dan tangan kanan ini bicara tentang kuasa Tuhan. So your left hand, when you catch fish, Waktu kita tangkap ikan itu, normally is a weak side, your weaknesses. dan banyak kita yang pakai tangan kanan ini ada tangan kiri ini tangan yang lebih lemah No, dari the yang kanan. fish knows that if you are not careful, if we are dealing with people,
Waktu kita sedang berinteraksi dengan manusia, people will attack us by words. mungkin orang akan menyerang kita dengan kata-kata. Even Jesus come here, his disciple doubted him. Bahkan ketika Yesus datang ke muka bumi itu How pun much dia harus lakukan. more we are just fleshly in Apalagi spirit. kita yang manusia biasa ini. So therefore, Untuk itu, even we know sometimes the man of God and woman of God mungkin kita tahu orang-orang yang dipakai Tuhan, have weaknesses, bagaimana kelemahan-kelemahan we mereka. must not join in the gossip. Kita tidak seharusnya masuk di dalam gosip. Instead, if somebody says this word, you either keep quiet or walk away, or don't just join. Like that. Kalau mungkin saudara menemukan orang-orang yang sedang bergosip, itu Because- tinggalkan itu. We don't want to be we want to be the temple of the Holy Spirit. Kita ingin untuk Roh Kudus tinggal We dalam cannot kita. grieve the Holy Spirit. Kita tidak bisa mendukakan Roh Kudus. Why the man and woman God behave that way? Kenapa orang-orang itu berpelakuan There seperti itu? always is a story behind. Itu selalu ada cerita di belakang. You don't know what God is placed this person in that situation. Dan Tuhan seringkali manusia tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan orang-orang yang All we mengalami can masalah do ini. is to pray. Apa yang harus kita lakukan adalah doakan mereka. Amen. Amen. Because Jesus come to the temple, Karena ketika Yesus datang he saw ke people are doing business Baik. and Allah. yeah, he flipped the Dia table. dia lakukan bahwa Yesus itu bahkan membalikkan meja-meja di We sana. cannot just come to church, get a blessing. Dan kita tidak bisa datang ke gereja hanya untuk terima berkat, Use our talents tapi gunakan talenta to kita bless the church and other people untuk around. kita bisa memberkati gereja. Sometimes people, you are very good at making money, or you are very good in business, or you're very good in education. Mungkin ada saudara-saudara yang pintar berbisnis ataupun di dalam hal-hal yang lain It's also to bless the body of untuk Christ. kita bisa memberkati Amen. tubuh Kristus. These things it just came because I feel the Holy Spirit wanted me to speak Dan- the truth to you in love. Amin, amin. Apa yang dia sampaikan, dia sebenarnya nggak ada tujuan ketika dia katakan gosip. Tapi Tuhan kasih dia untuk bicara soal ini. So I rather for us to build each other up, Untuk kita bisa membangun satu dengan yang lain, to speak the truth. untuk kita bicara tentang kebenaran, We still love each other as a dan family. kita untuk bisa mengasihi satu Is that dengan all yang good? lain. Yeah. Betul? How many more minutes? Berapa menit lagi, Bu? You can continue. Huh? You can continue. Alright. If you are hungry, I'm sorry. Kalau The saudara word of lapar, God. maafkan saya. Yes. Okay. I won't be too long. Psalm 63, number 1. Mazmur 61, Oh God, you are my God. Engkaulah Tuhanku. Earnestly I seek you. Dan aku terus mencarimu. My soul thirsts for you. Rohku terus mencari engkau. My flesh faint for you. Dan dagingku terus mengejarmu. As in a dry and a weary land Seperti di padang gurun, where there's no water. saat itu tidak ada air. The Holy Spirit is like a growing inside of us. Roh Kudus kadang-kadang seperti terus berteriak di dalam hati kita. A growing spirit is like a travail in the Lagi spirit kayak berteriak. Ada kesakitan yang sangat di dalam hati. that you cannot even use a word to express what God wants you to do. Bahkan mungkin saudara tidak bisa mengucapkan itu dengan kata-kata. The Spirit is there to intercede for you. Tapi roh itulah yang akan terus berdoa buat saudara. This is like Jesus when he died in the Gethsemane when you go and pray. Seperti before- ketika Yesus sedang berdoa di Getsemani. and his sweat is like a blood. Dan bahkan waktu itu keringatnya seperti And he tetesan didn't want to go to the darah. cross, Karena dia tidak mau masuk dalam but he disalibkan. surrendered. Tapi akhirnya dia serahkan semuanya. And then the two disciples, they fall into sleep. Dan dua daripada
murid-muridnya itu semuanya tertidur. Sometimes you feel the people don't understand you or even betrayed you. Dan mungkin ada yang saat ini saudara merasakan The bahwa dearest- teman-temannya sedang tidak mengerti saudara. The dearest people that you may be disappointed, they're supposed to love me, but they didn't love the way I wanted. Dan mungkin saudara merasa kecewa dengan perlakuan orang-orang yang ada di sekeliling saudara. But Jesus surrendered to God. Dan Yesus menyerahkan dirinya pada He Yesus Tuhan. says, not in my will, but your will be done, Lord. Yesus katakan, bukan keinginanku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Sometimes forgiveness Dan sesekali pengampunan is like a forgive a murderer. He hurt my feelings or hurt me that time. seperti seorang pembunuh yang saya harus ampuni. It destroyed something inside of me. Dan ketika si pembunuh itu seringkali sepertinya mematikan sesuatu dalam kita. But Jesus said, forgive. Tapi Yesus katakan, ampuni. If you don't forgive your brothers sisters, Kalau saudara tidak mengampuni I cannot forgive saudara, you. aku tidak akan mengampuni So saudara. Father, I pray the reconciliation come Tuhan, aku berdoa untuk rekonsiliasi to terjadi. lay aside all our differences. Untuk kami bisa Tuhan That bersatu let us dalam to perbedaan release kami. that whatever is holding us back, Dan apa yang saat ini sedang Tuhan memegang mereka to carry the love of Jesus, untuk bisa membawa to kasih carry the Kristus, cross, untuk terus membawa salib Kristus, because Jesus is the light. karena Yesuslah Inside His light, dan Yesuslah there is no darkness, no di darkness. mana tidak ada kegelapan. Jesus, He calmed the storm. Dan waktu ada badai, Mark 4:35 to 41. Markus 4 35 to 41. Mark 4. 34 sampai 38. He Markus calms the storm. di mana ada badai He knows everything in your universe. dan Tuhan itu tahu segala sesuatunya. Even your storm, maybe your emotions. Dan mungkin badai itu adalah emosimu. You are just so upset or disappointed Mungkin saudara sedang merasakan at kekecewaan the sins. ataupun sedih oleh karena But dosa-dosa. let the Holy Spirit power Dan biarlah Roh Kudus to memberikan calm your kekuatan storm. untuk bisa menghentikan badai itu. Jesus also healed the leprosy. Dan Yesus waktu itu juga menyembuhkan orang kusta. Matthew 8, Matius 8 1 to 4. 1 ayat 1 to 24. 4. Matius Leprosy. Yeah? seorang yang kusta. Matius Yeah. Matius Matthew 8, 1 to 4. 8. Heal the leprosy. Jesus also healed the woman with the issue of blood. Dan Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit pendarahan. Luke 8, 43 and 48. Lukas 8. Okay, you can continue. Yeah. What we want to say is, Apa yang saya mau katakan adalah sometimes the situation inside of us, situasi yang ada di dalam kita it make us to feel so shameful. sepertinya membuat kita merasa malu. Whatever is done in the past, Dan apa yang sudah terjadi di the belakang, leprosy cannot change himself, dan orang kusta itu tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. but he need to come to Jesus and be made whole. Dan dia butuh untuk bisa datang kepada Yesus. And the woman with the issue of blood, Dan wanita yang pendarahan ini, and she not supposed to come to the public because she's Dan- unclean. dia tidak seharusnya untuk masuk di dalam perkumpulan But umum. Jesus, when he come to town, Tapi waktu Yesus datang ke this woman kota, just covered herself. dan wanita itu tutup She thought to tubuhnya, herself, dia katakan, if only I touch the hem of the garment, kalau aku bisa menjamah I will be jubahnya, made whole. maka aku akan sembuh.
And there were so many people around Jesus. Dan banyak sekali orang yang ada di sekeliling And Yesus. Jesus felt the power came out of him. Dan saat itu Yesus merasa ada kuasa yang Even keluar Jesus daripadanya. didn't know what is a woman or who touched him. Dan bahkan Yesus tidak tahu siapa yang Then menyentuhnya. Jesus is the Son of God asked, Dan Yesus yang adalah anak Allah pun bertanya, who is that touched me? dan siapa yang menjamah aku? All the Pharisees are all just surrounded with Jesus, Dan orang-orang yang ada di sekeliling dia, but orang only Farisi woman katakan, with the face touched the hem of the garment. tapi wanita itu datang. That she is the one getting healed. Dan itulah orang yang disembuhkan. Not everyone in the church or where is getting healed by the Holy Spirit, Dan mungkin ada banyak orang yang tidak sembuh di dalam gereja. but we need the Holy Spirit. We need the face. Dan kita memerlukan wajah. Only by the face we can please God. Dengan wajah kita bisa berkenan kepada Tuhan. And Jesus said to her, Dan told Yesus her, katakan kepadanya, daughter, be of good cheer. sorry, Daughter, be of good cheer. anakku, jadilah sembuh. Your face has made you whole. Oh, faith, sorry, bukan Your faith, faith. tapi faith. You need a Apa? face. Iman. Yeah. You need Iman. Without a face, we cannot please God. Tanpa iman kita tidak bisa I don't know berkenan what kepada Tuhan. situation you are in now. Dan apa yang saat ini menjadi masalah saudara? That today Jesus want to hear you. Dan Tuhan ingin menyembuhkan saudara. Later, I would ask you to come and come to front if I can pray for you in situations. Mungkin saudara-saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara First bisa of all, maju. I'd like to ask you if anyone in this room have not received Christ, Ada di sini yang belum menerima Tuhan Yesus. that you are not sure if you die someday you get going to heaven or not. Everyone? Okay, that's fine. Anyone who need to receive Christ, the first category, I would like to say the sinner's prayer with you. That's okay, you translate. Saudara-saudara yang mungkin belum menerima Tuhan Yesus, saya ingin saudara untuk ada di sini. If everyone is received Christ, you are new creation. Sudah menjadi orang Kristen, maka saudara adalah ciptaan. Tell yourself, I'm a new creation. Katakan pada diri saudara sendiri, kamu adalah ciptaan yang baru. Ayo ngomong ke masing-masing kita. You are a new creation. New creation. Kamu adalah ciptaan yang baru. All the things has passed away. Semua yang lama sudah hilang. All things have made new. Hallelujah. Sudah baru. Woo. Holy Spirit. Hallelujah. Mari ya Roh Kudus. Amen. Amin. Saya minta untuk worshiper, mari. But the second category, Kategori kedua, if you have any pain in your body or you have a situation in your back or situation that you are not sure God is going to heal you or not, please mungkin come to the front. saudara yang mengalami sakit penyakit di badan saudara, saudara bisa maju. Kita I'm just doakan. an evangelist, but I'm the vessel, but only Jesus can heal you. Saya hanya salah seorang penginjil dan Yesuslah yang akan menyembuhkan. Amen. Third category is if you want a breakthrough, that you want God's anointing, Kalau ini kategori yang selanjutnya, that you need saudara an ingin untuk ada impartation. breakthrough, You need an impartation. saudara membutuhkan impartasi. That you need Jesus to help you and navigate and fulfill. Untuk bisa menyempurnakan. Matthew 28, Matius 28 19 to 20. 19 sampai 20. Go into the whole world Pergilah kepada seluruh and make dunia a disciple. dan jadikan semua Creation. bangsa murid-murid Kristus yang punya ciptaan baru, yang menjadi ciptaan Until baru the end. sampai ke ujung bumi. This is the Great Commission. Inilah perintah Tuhan. That's what God called me. Everybody to waken everybody up to obtain the goal of heaven, to awaken up the body of Christ. Dan saya diutus ke sini untuk bisa membangunkan setiap orang-orang yang saat ini sedang tertidur. To
achieve the goal. To be achieve the goal. Alright, we already done the calling. If you would like to have an impartation, please come into the front. Thank you. Thank you. Dan setiap firman-firman itu datang kepada setiap saudara. Yesus. Thank you, Holy Spirit. Mari ya Roh Kudus, lingkupi setiap kami Tuhan. Dan firman-firman yang sudah dibagikan Tuhan, biar ini bukan hanya sekedar firman, satu lagu untuk Tuhan
sendiri yang akan menghentikan setiap badai-badai ini. Dan kita menyanyi bukan dengan sorrow, dengan satu kesakitan, tapi kita akan katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, sebab Kau Raja atas semesta. Ku tetap sebab Kau Allahku. Dengan iman kita katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, sebab Kau Raja atas semesta. Ku tetap sebab Kau Allahku. Ku tetap sebab Kau Allahku. Ku tetap sebab Kau Ya Tuhan, terima kasih. Saudara, sore hari ini Tuhan Allah yang kita sembah adalah pribadi yang nyata. Ujilah dan lihatlah, kalau kemarin Tuhan sudah tolong kita. Kedatangan saya ke sini pun bukan karena keinginan saya, tapi yang saya tahu, kita perlu untuk bekerja sama dengan Tuhan. We need to work together with God. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Mungkin yang ada waktu doa, saudara pernah dengar tentang apa yang Tuhan kasih di akhir-akhir ini. Kejadian 47 ayat 13. Kelaparan sedang melanda atas Indonesia. Kelaparan sedang melanda atas bangsa-bangsa. Kelaparan sedang ada di mana-mana. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah kekurangan makan. Kita tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhanlah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Malam hari ini kami deklarasikan Tuhan bahwa takkan kekurangan aku. Katakan saudara-saudara, takkan kekurangan aku Tuhan. Tak
juga yang bisa merestorasi saudara, keuangan saudara, kesehatan saudara, bahkan finansial saudara. Malam hari ini, jadikan malam hari ini menjadi malam terobosan. Let tonight be night of breakthrough for each every one of us. Untuk semua kita yang ada di sini. Kalau Tuhan kemarin tolong, adanya saya di tempat ini oleh karena mujizat Tuhan. Adanya kita masih bernafas itu karena mujizatnya yang masih ada dalam kita. Ekspektasikan kehadiran Tuhan dalam setiap saudara. Dan malam hari ini, Roh Kudus, you are our best friend. Holy Spirit, no one knows about us. Gak ada satupun orang yang tahu tentang saya, Tuhan, tentang diri kami masing-masing di tempat ini. Tapi kami tahu, Tuhan, Engkau ada dalam kami. Malam hari ini, Tuhan, kami mau percaya, Tuhan, kalau Engkau bawa Evatani di tempat ini, Tuhan. Seringkali, Tuhan, manusia tidak bisa mempercayai yang ada di sekeliling mereka. Tapi Engkau pakai Evatani, Tuhan, untuk ada di tempat ini menjadi saksi bahwa Yesus mengasihi anak-anak-Mu di tempat ini. Penabur benih untuk dapat menaburkan benih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa gereja ini bukan hanya nama penabur benih, Tuhan, tapi setiap jemaat-jemaat mau memulai untuk menaburkan benih, Tuhan. Entah itu benih doa, Tuhan, entah itu benih, Tuhan, dengan Tuhan pekerjaan-pekerjaan mereka, entahlah itu benih mungkin dengan kekayaan mereka. Malam hari ini, Tuhan, jadikan penabur benih menjadi penabur benih, Tuhan. Penabur benih, Tuhan, di mana kami, oleh karena kami menabur, maka kami akan menuai, Tuhan. Let your will be done in this place, Lord. Let your will be done in this place. Kekuatan-kekuatan yang daripadamu yang saat ini, Tuhan, Engkau sedang alirkan, Tuhan. Mari ya Roh Kudus, Roh yang sama yang membangkitkan Yesus itu sudah ada dalam kami. Dan mari, Tuhan, malam hari ini, Tuhan, kami mau melihat Engkau sebagai Tuhan, yang bukan hanya oleh karena transaksi ketika Engkau memberkati kami, tapi sekalipun, Tuhan, Tuhan, doa kami tak terjawab, Tuhan, aku akan terus menyembah-Mu, Tuhan. Aku akan tetap menyembah-Mu, Tuhan. Dan mari ya Bapa, restorasikan Pondok Daud di tempat ini. Restorasikan Pondok Daud di tempat ini. Jemaat-Mu, Tuhan, mau memuji, menyembah-Mu. Dan di dalam nama Yesus, kami katakan malam hari ini, Tuhan, restorasi, restorasi, restorasi semua bangunan-bangunan yang sudah runtuh, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang membangun kami dengan, Tuhan, tubuh yang baru, dengan iman yang baru, dengan harapan yang baru, dengan segala sesuatu yang baru, oleh karena Engkau yang memberikan hal yang baru dalam kami. Dan kami mau percaya, ini waktu untuk kami dapat berkata-kata oleh karena Engkau, Tuhan, yang ada dalam kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa yang Engkau berikan, Tuhan, kepada anak-anak-Mu, kepada murid-murid-Mu, Tuhan, kuasa yang sama untuk kami dapat menginjak ular dan kalajengking, Tuhan, untuk kami dapat menahan setiap kekuatan musuh, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, malam hari ini, Tuhan, kami yang sedang gagal dalam finansial kami, Tuhan, You are Jehovah Jireh. Engkau Allah Jehovah Jireh yang mencukupkan seluruh kebutuhan kami. Dan malam hari ini, Tuhan, takkan kekurangan aku itu terjadi buat setiap jemaat.
Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you so much. Amen. Thank you. Ya, firman yang luar biasa dan doa yang membuat kita bangkit ya. Ya, saudara, saat ini saya mau panggil yang ulang tahun di bulan Juni. Siapa ya? Bu Betty. Yang ulang tahun di bulan Juni siapa ya? Wah, Ibu ya. Kayaknya Juni deh. Ya, kita maju. Ya. Bu Elizabeth. Ya, Bu Elizabeth, ya. Siapa lagi nih? Bu Kret. Siapa lagi? Ya, ya, itu sini sebentar. Ya, ya, Reni, sini. Ya, ya. Kita Juni ini diberikan sesuatu yang baik sama Tuhan. Lewat lembah kekelaman, tapi kita tetap kuat. Ada ujian Euresmia, ya, tempatnya. Baris dong, baris. Ini hadiah dari Tuhan. Kita kuat karena ada Tuhan di dalam kehidupan. Bulan Juni luar biasa ya, banyak yang ulang tahun. Tuhan memberikan luar biasa untuk kita, Euresmia. Ya, kita akan memberikan yang terbaik. Haleluya, yang bertugas silahkan. Kita berdoa. Ya Aba ya Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu. Kau berikan kepercayaan melalui pekerjaan. Kau memberikan kepercayaan melalui apapun yang Kau nyatakan. Kami akan memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Dan kami percaya semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, nama dipermuliakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus Kristus yang dicurahkan, marilah
dengan hormat untuk doa syafaat. Ibu Kristanti. Mari semua saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa bersepakat dengan Tuhan, karena hanya doa yang sepakat yang didengarkan Tuhan. Amin. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami Tuhan. Engkau yang paling mengerti seluruh yang ada di dalam isi hati kami. Sebab itu Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kami buat, baik melalui dengan perkataan, pikiran, perbuatan, tindakan, kelakuan, sifat, tabiat, perangai, kebiasaan kami yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan, kami akui Tuhan, dan kami yakin dan percaya pada saat kami mengaku dosa kami, Engkau itu setia dan adil, mengampuni serta menyucikan kami, sehingga kami boleh layak datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami saat ini hendak menaikkan doa syafaat untuk bangsa Indonesia Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati presiden kami, wakil presiden, anggota MPR, DPR, Eselon 1, Eselon 2, TNI, Polri, beserta jajaran-jajarannya Tuhan. Kami percaya Tuhan semua itu Engkau yang menetapkan pemerintah atas kami. Sebab itu Tuhan berkati mereka Tuhan, supaya mereka juga bisa bekerja dengan baik Tuhan, dan Indonesia boleh diberkati Tuhan. Kami percaya Indonesia diciptakan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk kota-kota, dari kota yang terkecil sampai kota yang terbesar Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, sampai ke Pulau Rote Tuhan. Kiranya Engkau mengirimkan hujan pertobatan yang besar Tuhan, supaya setiap bangsa, setiap suku bangsa boleh mengenal Engkau Tuhan. Karena Tuhan, waktu-Mu saat ini semakin hari semakin mendekat Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, mereka juga diselamatkan sama seperti kami yang sudah diselamatkan. Kami juga rindu Engkau menjamah mereka Tuhan. Biarkanlah mereka Tuhan mendengarkan firman yang disampaikan, baik melalui radio, televisi, surat kabar, media cetak, media sosial. Semuanya itu Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang Kau sampaikan akan menjadi rema, akan menarik dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat dan terhilang Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat GKKI Penabur Benih yang saat ini sedang sakit Tuhan. Mari Tuhan, di rumah maupun di rumah sakit, mari Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang letih lesu berbeban berat, mari Engkau berikan kelegaan. Yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu, mari Engkau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah ekonomi Tuhan, Engkau tolong, Engkau pulihkan Tuhan. Karena Engkau yang paling mengerti Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan dengan cara-Mu sendiri Tuhan. Yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Yang saat ini sedang terikat Tuhan, baik oleh masalah, beban, atau apapun juga Tuhan, kami bersepakat lepaskan ikatan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Ibu Lani Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati Ibu Lani, pendeta di tempat ini Tuhan, beserta keluarganya Tuhan, anak cucu mantunya Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh Iva Tani yang tadi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pelayanannya Tuhan, yang boleh dilakukan di Indonesia maupun di tempat-tempat lain Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah melakukan perkara yang baik Tuhan, akan menyelesaikan
Tuhan, kami percaya Tuhan pekerjaannya Tuhan tidak sia-sia Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudara, arahkan hati kita dengan penuh ucapan syukur pada Tuhan Yesus. Kita mau mengangkat tangan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur, terima kasih kami ke hadirat-Mu. Lewat pujian penyembahan kami, lewat ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat penyertaan pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami percaya saat kami menaikkan pujian penyembahan kami, biar boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena inilah syukur terima kasih kami ke hadirat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat tanganmu, arahkan hatimu, percayalah Tuhan yang memberkati engkau. Amin. Mari saudara pulanglah, terimalah berkat pertolongan, cinta kasih Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan. Minyak anggur gandum yang baru tercurah mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bejana-bejanamu, lumbung-lumbungmu dipenuhkan, mengalir, meluber dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai engkau, menudungi, membentengi, melindungimu, memagarimu. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan perintahkan malaikat-malaikatmu untuk berkemah dalam hidup kami, berkemah dalam keluarga kami, berkemah dalam usaha pekerjaan pelayanan kami, bahkan berkemah di tengah gerejamu penabur benih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya setiap kami diberkati dengan kelimpahan dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, kami sudah menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita sama-sama mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Mari sama-sama mau katakan dengan iman. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Ada tangan Tuhan di tempat ini yang memberkati kami berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan perluas daerah ekonomi kami, perluas daerah pelayanan kami, perluas daerah setiap rencana-rencana dalam hidup kami. Aku percaya itu Tuhan yang takkan dalam nama Yesus. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Ada tangan Tuhan yang melindungi, menjaga, membentengi hidup kami. Ada tangan Tuhan yang memberkati kami. Kami percaya Tuhan. Petaka, sakit, penyakit, butuh-butuh dari kami tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Petaka, marah-marah, sakit hati tidak dapat menerima aku. Karena aku percaya ada tangan Tuhan yang selalu menuduh di dalam nama Tuhan.